واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin wa sahabatihi al-akramin wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa sara ala hadihi ila yaumiddin. Ayuhal hadirun al-muslimun, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah jamaah salat zuhur. Hari ini kita memasuki tahun baru. Sekarang tanggal 2 Januari tahun 2021. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yaumul la maradda lahu minallah ma lakum min malja'in yauma idzin wa ma lakum min nakir. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang kepadamu suatu hari yang kamu tidak dapat menolak kedatangannya dan kamu tidak memperoleh perlindungan pada hari itu dan kamu tidak dapat mengingkari dosa-dosamu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tahun baru ini tahun 2021, tahun 2020 sudah meninggalkan kita dan dia tidak akan kembali lagi. Dalam kaitan ini mungkin kita perlu juga melihat sebuah dialog Imam Ghazali dengan murid-muridnya. Satu hari Imam Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Beliau mengajukan pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya, apakah yang paling jauh dari kita ini? Maka murid-muridnya menjawab, yang paling jauh itu adalah timur dan barat, negeri Cina. Kalau kita ditanya apa yang paling jauh, Amerika Serikat. Kata Imam Ghazali, ya betul, tapi yang paling betul, yang paling jauh adalah masa lalu. Jadi masa lalu tidak bisa kembali lagi. Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sudah pergi meninggalkan kita. Sudah lengkap catatan malaikat tentang amal perbuatan kita. Dia tidak bisa kembali lagi. Kita yang sudah berumur 50-an, 60-an, 70-an tidak bisa minta, ya Allah tolong kembalikan saya menjadi sweet 17 waktu saya sedang gagah umur 17. Gak bisa lagi. Ya. Yang sudah berlalu, tak bisa kembali lagi. Sudah lengkap dengan catatan-catatannya. Makanya yesterday is history. Masa lalu hanya tinggal cerita. Dia sudah lengkap catatannya di hadapan Allah. Tomorrow is history.
hari esok tahun 2021, 2022, misteri. Belum tahu kita entah apa yang akan terjadi. Apakah kita jatuh sakit? Apakah kita jatuh miskin? Apakah kita kecelakaan? Apakah kita meninggal dunia? Tak tahu. Jadi yesterday is history. Masa lalu sudah jadi sejarah. Tomorrow will be mystery. Yang akan datang misterius, belum tahu. Jangankan sebulan lagi, besok kita juga belum tahu. Jangan-jangan besok kita sudah bergelar almarhum atau almarhumah. Tinggal yang ada di hadapan kita apa? Today is present. Hari ini adalah hadiah dari Allah. Kita diberi badan sehat, ya, diberi hidayah, mudah ke masjid, mau bersedekah. Ini adalah hadiah dari Allah. Orang susah datang ke masjid, orang susah baca Quran, ya, susah bersedekah. Maka mari kita gunakan apa yang ada hari ini sebaik-baiknya. Jadi penuhilah perintah Allah sebelum datang kepadamu suatu hari yang tidak bisa kamu tolak. Hari apa? Hari kematian. Sakit. Sudah selama ini kita sehat, jangan-jangan besok stroke. Jangan-jangan besok serangan jantung. Tidak tahu kita. Jadi selagi sehat, maka patuhilah perintah Allah. Selagi kaya. Hadirin sekalian, apalagi pertanyaan Imam Ghazali, apakah yang paling jauh? Tadi yang paling jauh adalah masa lalu. Apa yang paling dekat lagi? Kata Imam Ghazali. Murid-muridnya bilang yang paling dekat adalah istri kita, anak kita, rumah kita, kawan kita. Ya betul, itu bisa paling dekat. Tapi kata Imam Ghazali, yang paling dekat adalah kematian. Kematian itu paling dekat. Jadi bertambah umur kita, bertambah dekat kita dengan pintu kubur. Berkuranglah jatah hidup kita. Kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang akan datang itu dekat. Ya. Ada yang mati lewat proses ketuaan. Makin lama makin tua, sakit gula, diabetes, asam urat, sakit jantung, gagal ginjal, stroke. Pergi ke rumah sakit, sembuh, keluar lagi, masuk lagi, akhirnya meninggal dunia. Ada juga yang meninggal dunia mendadak, serangan jantung. Tadi subuh masih sholat sama kami, tahu-tahu sampai di rumah paniang-paniang seketek jatuh, dilarikan ke rumah sakit, meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia setelah main badminton di lapangan, mungkin keletihan, di luar kemampuan fisiknya. Jadi yang paling jauh adalah masa lalu, yang paling dekat adalah kematian. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengulangi nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, iqtanim khamsan qabla khamsin. Wahai Abu Dzar, gunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Ini sudah sangat terkenal ya. Coba lihat urutannya. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum kamu tua. Ya lagi selagi muda, kita masih kuat, masih sehat. Maka berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu yang sejak muda taat pada Allah. Ya, di dalam hadis lain, 7 golongan yang dilindungi Allah di hari akhirat nanti, salah satunya pemuda-pemudi yang sejak muda sudah taat pada Allah. Ya, ada juga yang taatnya setelah tua. Besok Pak Ustadz, kalau saya sudah pensiun, saya akan rajin-rajin ke masjid lagi. Sekarang saya sibuk rapat ke rapat saja. Ya, jadi hadirin sekalian, masa mudamu sebelum datang tuamu. Menghancurkan sebuah negara tidak perlu menghancurkan masjid. Yang dihancurkan anak mudanya, dihancurkan dengan narkoba, LGBT, free sex, narkoba dan sebagainya. Jadi mari yang muda-muda sebelum datang tua. Kalau sudah tua, sudah batuk-batuk, sudah rematik, sudah asam urat, macam-macam selagi muda. Jadi syababaka qabla haramika, qabla masa mudamu sebelum tuamu, wasihataka qabla saqamika. Yang kedua, sehatmu sebelum sakitmu.
Selagi sehat, mari kita jaga salat berjamaah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah aturan Allah, Allah akan jaga kamu. Tapi kalau kamu cuek saja sama Allah, Allah juga cuek padamu. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenalanlah, berdekatanlah dengan Allah di waktu senang. Allah akan memperhatikan kamu di waktu susah. Jangan di waktu susah baru merengek-rengek pada Allah. Sebelum dapat kursi, rajin baca ayat kursi. Setelah dapat kursi, tidak lagi baca ayat kursi, bahkan lupa dengan orang yang memilihnya. Jadi kenalilah Allah di waktu senang, Allah akan memperhatikan kamu di waktu susah. Baik, yang ketiga, kalau sudah sakit, dirawat di rumah sakit, banyak selang-selang, sini selang, di sini selang, di sini selang, pipis pun pakai selang. Coba bayangkan, untung kita masih sehat. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika, kayamu sebelum miskin. Selagi kaya, alhamdulillah banyak mobil mewah parkir di sini. Mobil mewah banyak parkir. Orang-orang kaya tapi taat. Ya. Ada juga miskin, taat. Ada juga miskin tapi enggak taat. Sudah miskin, hidup susah, sholat tidak, puasa tidak. Ya. Ini namanya hidup barakah, mati beriman. Hidup kali tanpa, mati kali tangan. Hiduplah susah, jauh pula dari Allah. Ya. Jadi orang kaya ada juga yang tidak taat. Gunakan kayamu sebelum jatuh miskin. Dan yang keempat, wa faragaka qabla syughlika, waktu lapangmu sebelum kamu sibuk. Kadang-kadang kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk penerimaan mahasiswa baru, sibuk penerimaan murid baru, sibuk dengan kampanye, ya, sibuk dengan ini dengan itu. Sebelum datang, gunakan waktu lapang sebelum datang sibuk. Yang terakhir, wahayataka qabla mautika, gunakan hidupmu sebelum datang matimu. Hidup di dunia paling lama hanya 100 tahun. Bahkan Nabi bilang, inna a'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina aman. Umur umatku rata-rata antara 60 dan 70. Tapi Muhammad berapa umurnya? 63. Jadi kalau kita sudah berumur 70, sudah dapat bonus itu. Lalu umur 80, 90, paling lama 100. Ada orang yang hidupnya 150? Ada? Tidak ada. Walaupun Khairil Anwar berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, tidak ada yang 1000 tahun. Jadi mudah-mudahan di awal tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Tahun kemarin tidak ada baca Quran, tidak ada bersedekah, tidak ada salat tahajud, tidak ada menolong anak yatim, fakir miskin. Tahun sekarang kita perbaiki. Itulah tanda orang baik, bertambah umurnya, bertambah dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا